warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, terutamanya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa yang kami hormati Mudir Yayasan Al-Usmani Bapak Kiai Haji Sayyid Hamidan LC. Yang sama kita hormati Ketua STAI PTDI Ibu Syifa Awaliyah SPDI SEEY SYMM. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MA Yapis Bapak Abdul Andas Muslimin MPDI. Yang sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Yapis Bapak Abdul Andas Asep Lukman Hamzah MAD. Berdirinya kami berdua di sini untuk menyampaikan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan untuk acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan untuk acara yang keempat taujihat dan doa dari Mudir PTDI, dan untuk acara yang kelima yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah berikan kelancaran kepada acara pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Fajar, mahasiswa STAI PTDI. Pada beliau menuju ke tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Qur'an menambah keberkahan pada acara pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Yang dimana yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Bapak Abdul Andes Muslimin MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi karena tadi terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Islam Kiai Haji Said Hamidan, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Yapis Kiai Haji Asep Lukman Hamzah MAG, yang saya hormati para Dewan Guru baik MTS maupun MA dan juga para dosen, yang saya hormati orang tua, siswa,
siswi MTS dan MA yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga siswa-siswi MTS dan MA yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kedua kalinya salawat salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, tinggal hitungan hari, beberapa hari ke depan, insya Allah kita umat Islam akan kedatangan satu bulan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu bulan Ramadan. Ibu senang nggak datangnya bulan Ramadan? Benar, Ramadan lagi. Bapak Ibu dan para hadirin dan hadirat, seharusnya, selayaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobrar yang namanya ampunannya. Siapapun orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, siapapun orangnya yang mau melaksanakan qiyamul lail, akan Allah jamin ampunan bagi dirinya. Di samping itu juga saudaraku sekalian, para jamaah, dengan ibadah, dengan wasilah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjauhkan diri kita dengan neraka melalui ibadah puasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan neraka, di tengah-tengahnya Allah ciptakan khondakon, parit. Paritnya itu sejauh langit dan bumi. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Saudaraku, para jamaah sekalian, tentu kita bahagia. Momen mana yang gak bahagia? Momen mana yang tidak senang? Allah ampuni dosanya, Allah jauhkan dirinya dengan neraka. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, kata Allah, faqad faz, dialah orang yang bahagia, dialah orang yang sukses. Jadi orang yang bahagia, orang yang sukses adalah orang-orang yang Allah jauhkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Siapa yang ngomong begitu? Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dan isinya, Allah pula yang menciptakan surga dan neraka. Allah menyampaikan, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, dialah orang yang bahagia, dialah orang yang sukses. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki bulan Ramadan, izinkan saya mewakili MA Yapis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yayasan, pengurus yayasan, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, para dosen, para orang tua, dan juga para mahasiswa, dan juga kepada siswa-siswi. Izinkan sekali lagi saya mewakili Madrasah Aliyah Yapis Al-Usmaniyah memohon ampun kepada semuanya, kepada yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, agar
kita bersama-sama memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Kita sesama hakul adami, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dosa kita kepada Allah. Insya Allah dengan amal-amal sholat, dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, insya Allah Allah mengampunkan dosa kita, sehingga nanti masuk Idul Fitri kita sama-sama suci. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Walaupun Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tidak ada jaminan bagi kita pasti ketemu Ramadan. Makanya salah satu yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Rasul, wabalighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umurku sampai ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah, bisa beramal soleh di bulan Ramadan dengan baik, sehingga bekal kita menuju kampung akhir nanti kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Muslimin MPDI yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Yapis, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handes Asep Lukman Hamzah MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dulu. Jangan dulu bilang cakep dulu. Beli salam ke toko Sarina, dibawa sama Pak Najib. Baca salam itu hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Afdal salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawi salam di atas meja, yang jawab salam insya Allah calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beli salam ke kota Kebumen, yang tidak jawab salam insya Allah jomblo permanen. Tanggung jawab ya. Salam. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suraqallahul azim. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Usmaniyah Abah Hamidan dan seluruh jajarannya. Yang kita hormati Ketua Staf PTDI Jakarta atau yang mewakili, belum kelihatan Ibu Rektornya. Udah ya? Oh. Kenapa anggap beliau duluan yang nyambut? Kalau ada gubernur kan wali kota dan kan saya RT nih, RW-nya udah. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah
Ustaz Muslimin, seluruh para dewan guru dan staf sanawiyah dan aliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teristimewa para ibu, bapak, para tamu undangan dan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang agung, tamu Allah, tamu yang sangat istimewa. Ada hadis yang sering kita dengar, walaupun derajat hadis ini menurut sebagian ulama adalah hadisnya dhaif, tapi menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah Nasha'ul Ibad boleh mengamalkan hadis dhaif dalam rangka fadhailul amal. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam nira. Barang siapa yang merasa gembira, merasa bahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika Ramadan itu disebut tamu Allah, maka sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus kita pikirkan ketika tamu itu datang ke rumah kita. Yang pertama, bagaimana cara menjemputnya. Yang kedua, tamu itu mau disimpan di mana. Yang ketiga, tamu itu mau dijamu pakai apa. Yang keempat, tamu itu nanti ketika pulang mau dikasih oleh apa. Jadi 4 hal kalau ada tamu datang ke rumah kita dan itu dianggap tamu istimewa. Yang pertama, bagaimana cara menjemputnya. Apakah mau didatangkan dengan cara yang paling bagus, yang paling istimewa, atau mau dibiarkan datang syukur kagak juga nggak apa-apa, emangnya gue pikirin, kata orang Betawi. Bagaimana cara menjemput Ramadan? Pertama, jemput dengan saling meminta maaf tentunya. Tadi Ustadz Muslimin sudah menyampaikan, saya juga atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Yapis dan seluruh jajaran mohon maaf yang sebesar-besarnya dari khilaf, baik yang disengaja maupun disengaja. Mudah-mudahan kita semua masuk ke bulan Ramadan dengan tidak membawa dosa antar sesama kita. Amin ya Allah. Yang kedua, sambut dengan berdoa. Sebagaimana doa yang sering kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang ketiga, sambut dengan mempersiapkan. Persiapan Ramadan itu sekurang-kurangnya ada 4. Pertama adalah i'dadul ruhiyah. Yang kedua adalah i'dadul jasadiyah. Yang ketiga adalah i'dadul ilmiyah. Dan yang keempat adalah i'dadul maliyah. Semuanya menjadi penting ketika bulan Ramadan itu datang kepada kita. Jemput dengan saling meminta maaf, jemput dengan saling mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis lebaran itu bukan minta maaf. Ya, habis lebaran itu bukan minta maaf, apalagi minta maafnya di kampung. Bikin dosanya di Jakarta, minta maafnya di kampung. Jadi habis lebaran itu sunnahnya adalah saling mendoakan. Maka doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kemudian dijawab wa taqabbal ya karim. Ulama Nusantara ngasih tambahan minal aidin wal faizin, itu pun adalah bentuk doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, itu adalah doa. Jadi jemput dengan memperbanyak doa. Yang kedua, mau ditempatkan di mana? Kalau tamu yang agung pasti akan ditempatkan di tempat yang istimewa. Apa tempat yang istimewa pada diri kita?
tidak lain tidak bukan adalah hati. Hati itu adalah tempat yang paling istimewa dalam tubuh kita. Makanya kata Rasulullah SAW, al-qalbu malik. Hati itu adalah raja, walahu junudun. Dan mereka itu punya bala tentara, tangan, kaki, semuanya itu punya bala tentara. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan bahwa pintu surga, pintu neraka itu ada 7. Kenapa pintu neraka ada 7? Karena ada 7 anggota badan kita yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, mulut, kemaluan. Itu semua bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tetapi ada satu anggota tubuh yang mampu menyelamatkan ke-7 anggota badan kita dari neraka, yaitu adalah hati kita. Maka hati kita kalau berpuasa, insya Allah semua anggota tubuh kita akan ikut berpuasa, terpaut kepada hati kita. Ya. Setelah hati itu adalah raja. Biasanya kalau raja itu punya perdana menteri. Perdana menterinya apa? Perdana menterinya adalah mulut. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima lisannya. Tidak akan istiqomah lisan imannya seseorang, hatinya seseorang, sehingga mulutnya ini menjadi istiqomah terlebih dahulu. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka tempatkan puasa itu adalah di dalam hati kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menjamu itu? Jamu puasa itu dengan pertama adalah qiraatul Quran tentu. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau ada masjid yang lebih mengutamakan sholat tarawihnya memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Orang yang banyak mempelajari, orang yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan mulia. Karena Quran sendiri adalah kalam Allah yang mulia, diturunkan melalui malaikat yang mulia, diturunkan pada malam yang mulia, diberikan kepada makhluk yang paling mulia. Dan orang yang mempelajari Al-Quran, insya Allah hidupnya akan lebih mulia. Maka jamu pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan qiyamul lail, yang ketiga dengan infak dan sedekah. Kalau perlu setiap hari, setiap saat kita perbanyak infak dan sedekah. Dan yang keempat, oleh-oleh apa yang akan diberikan kepada Ramadan kalau nanti Ramadan sudah meninggalkan kita. Oleh-oleh yang harus diberikan adalah amalan di bulan Ramadan 1 bulan penuh, bisa dilakukan oleh kita di 11 bulan yang akan datang. Itulah oleh-oleh dari bulan Ramadan, sehingga Ramadan terkesan selama 11 bulan ke depan. Itulah doanya yang diajarkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, hidayah untuk sholat berjamaah, hidayah untuk ngaji Quran, hidayah untuk sholat malam dan seterusnya, supaya 11 bulan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya atas nama pimpinan MTS dan seluruh guru, para wakil kepala, para guru dan para staf, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Istimewa kepada anak-anakku, mohon dimaafkan guru-guru kamu semuanya dan ibu bapak sebagai wali murid apabila di dalam pelayanan tidak maksimal. Itulah kelemahan kami dan insya Allah akan menjadi sebuah koreksi di masa akan datang. Hadanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Asep Hamzah MAG selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Yapis yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang ketiga, ialah sambutan dari Ibu Ketua STAI PTDI, Ibu Syifa Awaliyah SPDI SESYMF.
kepada beliau untuk di tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Yayasan Al-Utsmaniyah PTDI Abah Sayyid Hamid Al-Dalsi, yang saya hormati pengurus yayasan, segenap kepala madrasah sanawiyah dan aliyah, segenap dosen-dosen, guru-guru, kemudian juga jamaah, wali murid, dan yang saya cintai mahasiswa dan juga siswa-siswi yayasan yang alhamdulillah hari ini telah hadir memenuhi undangan dalam rangka kita tahlil Ramadan, memeriahkan Ramadan. Hari ini kita laksanakan tabligh akbar, besok kita akan laksanakan pawai, dan juga ada rangkaian acara-acara selanjutnya yang diharapkan bisa diikuti oleh kita semua. Saya sebagai ketua PTDI, mungkin kalau tadi kepala MA dan kepala MCS, beliau-beliau ini kan ustaz ya, jadi isinya ceramah juga. Kalau saya kan bukan ustazah, jadi saya ceritanya promo aja, promo tentang Yayasan Pesantren Islam. Di yayasan ini segenap para wali santri ya, dan juga mahasiswa biar tahu, tidak hanya madrasah sanawiyah dan aliyah. Di sini ada juga kampus yang bernama STAI PTDI, Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI. Ada 3 jurusan. Ada jurusan komunikasi, ada jurusan pendidikan Islam dan komunikasi Islam dan juga ada hukum ekonomi syariah. Gelarnya kalau yang komunikasi itu ESOS. Kemudian yang kedua, kalau yang PAI adalah SPD. Kemudian yang ketiga adalah SH. Jadi bisa yang pengen jadi guru, pengen menjadi sarjana komunikasi atau sarjana hukum, bisa ngambil kuliah di sini. Mungkin beberapa teman-teman siswa-siswi ya, biasanya diarahkan untuk kuliah, ada peluang kuliah di kampus apa? Kampus negeri, ya kan? Betul nggak? Kalau di kampus negeri boleh tidak ambil? Boleh, tapi ambilnya jurusan-jurusan yang tidak diselenggarakan oleh kampus PTDI. Kalau jurusannya sama-sama juga PAI, ya ngapain? Ya kan? Sama aja. Jadi harapannya bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh segenap siswa-siswi dan juga para orang tua. Jadi kalau jurusannya masih sama dengan yang ada di PTDI, maka lebih baik ke sini. Apa kelebihannya? Kelebihannya pertama, ya tentu tidak jauh dari Bapak Ibu. Jadi jika diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi lebih bantu orang tua, ya bisa tetap dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, ya tentu berbeda biayanya. Kalau untuk jamaah, untuk alumni dari madrasah, tentu akan kita berikan beasiswa dan potongan-potongan harga. Kalau mahasiswa mandiri biasanya bayar uang daftar ulang yang senilai sekitar 3.500.000 atau 4 juta, otomatis kalau alumni tidak perlu membayarnya, kan gitu. SPP seandainya satu semesternya itu sekitar berapa?
3 juta, ya mungkin kita bisa kasih beasiswa sampai 50% buat sekedar alumni dan juga jamaah. Hal ini kenapa kita lakukan? Agar menghidupkan lembaga PTDI menjadi ruh kita bersama. Lembaga-lembaga keislaman itu kalau tidak dihidupkan oleh kita-kita yang memang orientasinya terhadap pengembangan diri dan juga agama Islam di dalam kehidupan keluarga kita, maka menjadi bias nantinya ke depannya. Kenapa? Banyak orang bangga, ini sedikit kita komparasi ya, sedikit komparasi. Banyak orang bangga ngambil kuliah sekolah tinggi ilmu ekonomi misalnya, atau di SMP umum ya. Di sana nggak ada pelajaran agama. Tapi kalau di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah, belajar agamanya iya, tapi juga pelajaran umumnya tidak tertinggal. Nah begitu juga di kampus PTDI, jurusan keagamaan, pasti belajarnya agama. Tidak hanya agama, tetapi ada komparasi keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Contoh apa? Jurusan komunikasi. Kalau kita kuliah di sekolah tinggi ilmu komunikasi umum atau jurusan komunikasi umum, hanya belajar tentang bagaimana berkembangnya teori-teori komunikasi, ya kan? Di tengah proses peradaban manusia, bagaimana konsep manajemen komunikasi dalam perspektif umum tokoh-tokoh yang bukan orang-orang Islam. Tetapi ketika belajar komunikasi dan penyiaran Islam, kita paham bagaimana pandangan-pandangan Islam dalam membangun psikologi komunikasi. Jadi ada 2 pandangan yang akan dipelajari, ada 2 sudut pandang apabila kuliahnya juga di jurusan yang berbau-bau keagamaan Islam. Ya, contoh yang jurusan hukum ekonomi syariah tidak hanya belajar tentang ekonomi makro dan mikro secara umum, tapi belajar juga ekonomi makro dan mikro secara Islam. Bagaimana belajar tentang sistem jual beli secara umum, tapi juga belajar tentang sistem jual beli dan juga keuangan Islam. Sehingga harapannya apa? Apa yang dilakukan, praktek-praktek keekonomian atau praktek pendidikan atau praktek komunikasi di tengah masyarakat, basis keilmuannya itu tidak berdasarkan ilmu umum atau ilmu konsep manusia, tapi ada rujukannya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sehingga insya Allah ilmu yang didapat nanti bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setiap Jumat di PTDI ini ada pengajian ibu-ibu, ya, yang namanya IKWAM, Ikatan Wanita Muslimah. Ya, bisa muslim, bisa muslimah, tapi kita pakai muslimah. IKWAM ini pengajiannya setiap hari Jumat, sholat asar di PTDI, kemudian selesainya biasanya 5:30, ya, diawali dengan ngaji bersama, ngaji Quran, sehingga kita punya target 1 tahun itu bisa hatam. Kemudian baru ngaji materi. Ada beberapa ustadz dan ustazah yang nanti mengajar. Ya, jadi harapannya ini juga bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu sekalian. Sepekan sekali setiap hari Jumat sore. Nah, salah satu keunikan di taklim kita, setiap Jumat juga kita baca Al-Kahfi. Salah satu amalan sunnah yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis, bahwasanya salah satu kebaikan dari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi, dan itu kita laksanakan. Nah, insya Allah dengan membaca surat Al-Kahfi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari satu Jumat menuju Jumat yang lain, dan insya Allah juga akan mendapatkan kemudahan jika nanti kita ternyata ditakdirkan masuk, ya, di kondisi apa Bu? Di kondisi datangnya Dajjal. Bila kita nggak tahu ya Bu kapan datangnya, semua itu sudah pasti, hanya waktunya yang kita tidak pernah tahu. Dan taklimnya juga di hari Jumat nggak cuma untuk ibu-ibunya,
Buat bapak-bapaknya ada Bu, setiap Isya namanya taklim akobah. Jadi bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya berangkat sore, suruh bapak-bapaknya datang sholat Isya berjamaah di PTDI, lanjut dengan taklim akobah sampai jam, biasanya maksimal jam 9. Kenapa kok perlu seimbang antara bapak dan ibu ikut taklim? Supaya kalau yang satunya punya pemikiran yang A, yang satunya bisa dukung. Yang satunya, jadi jangan sampai suami istri karena berbeda ilmunya, enggak ngaji, satu enggak, akhirnya istrinya berantem terus karena miskom. Ya, karena nggak nyambung, terutama nyambungnya urusan agama. Jadi harapannya kita selaras, suami istri itu selaras. Kalau suami istri sudah selaras, maka otomatis nanti dalam memiliki anak juga menjadi mudah, menghadapi masalah juga mudah. Kenapa? Karena sudah selaras antara suami dan istri. Hanya saya mengajak sebenarnya wali murid, ya, setelah Ramadan ini harus mudah-mudahan lebih baik lagi kita. Dan Ramadan kita diterima atau tidak, itu biasanya indikatornya setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kita semangat ngajinya, semangat memperbaiki dirinya, semangat dalam segala macam, maka insya Allah Ramadan kita berarti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok malas ngaji, malas ngapa-ngapain, malas melakukan kebaikan, maka alhamdulillah mungkin Ramadan ini kita lalui dengan sia-sia. Baik, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi buat anak-anakku sekalian dan juga jamaah, kalau bisa juga berkenan untuk taraweh di PTDI, itu saya rasa saya sangat bersyukur ya kalau misalnya nanti para jamaah dan juga anak-anak sekalian bisa taraweh di PTDI. Kenapa taraweh di PTDI? Apa bedanya taraweh di PTDI? Taraweh di PTDI itu sejak saya ingatnya di Gontor, salah ya. Berarti kalau saya di Gontor itu udah 20 tahun yang lalu. Sudah 20-an tahun itu PTDI menerapkan tarawih khatam Quran, satu Quran. Tetapi dibagi dua. Jadi satu hari itu satu juz, setengah juznya itu ba'da isya, tarawih biasa, setengah juznya itu qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini, ya kan, kalau ibu-ibu mungkin bisalah habis isya, bapak-bapak terserah mau habis isya atau qiyamul lail. Tapi kalau kita niat bergabung di kondisi tarawih ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala hatam Qurannya juga, selain hatam Quran yang kita sendiri lakukan di rumah. Kenapa? Karena dari awal memang sudah diniatkan ini tarawih plus hatam Quran. Maka siapapun yang bersemangat bergabung dalam gerakan ini, insya Allah menerima dampak dari pahala yang sudah diniatkan di Allah. Maka saya harap sama-sama kita memakmurkan yayasan kita, lembaga kita, dan mudah-mudahan Allah merahmatinya sehingga kita juga mendapatkan kebaikan dari setiap program yang kita laksanakan. Jadi saya himbau sekali lagi pada semuanya, struktural juga yang di rumah, ya, kalau bisa dosen-dosen kalau kosong mendingan tarawihnya di kampus, ya, dan juga segenap ibu-ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang positif buat kita dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syifa Awaliyah selaku Ketua STAI PTDI yang telah menyampaikan sambutan. Baik, hadirin yang kami muliakan, memasuki acara inti pada pagi hari ini ialah taujihat tarikh Ramadan 1446 Hijriah, dan juga kami mohon kepada Bapak Sayyid Hamidah LC untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau waktu minuman kami persilakan dengan segala hormat.
Maaf, saya ulangi. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya ialah acara inti pada pagi hari ini, ialah taujihat dan doa dari Mudir PTDI K. Haji Said Hamidan LC. Kepada beliau, waktu ke depan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, santri, siswa, siswi yang Abah cintai. Amin, gitu dong. Mau nggak dicintai Abah? Baru gurunya, sebab kalau nggak ada murid kan nggak ada guru kan. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Aliyah, Bapak Sekolah Sanawiyah, Ketua STAI PTDI, Bapak Guru, dosen, asatid, kemudian Bapak, ibu-ibu, wali murid, ya. Kita mohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia rahmat Allah yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Makanya rasa syukur seyogianya tidak boleh berhenti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna yang telah memberikan keteladanan luar biasa, dan alhamdulillah hingga saat ini kita insyaallah mampu mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, dan mudah-mudahan itu menjadi rahmat Allah sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan acara Targhib Ramadan. Targhib itu artinya kita bergembira, berharap kebaikan terhadap datangnya bulan Ramadan. Jadi bergembira sama seperti orang mau dapat gajian. Kalau tanggal 30 gimana? Ini yang PNS apa yang apa nih? Kalau udah tanggal 30 gimana Pak Adi? Gembira enggak? Sudah cerita sama istrinya, nah besok sana ya, besok beli ini ya, besok ini ya. Nah begitu ke anaknya, ke itu. Ya itu targhib, termasuk targhib. Jadi Ramadan ini disambut dengan itu, rohabah, ya, rasa senang dengan penuh harapan. Apa yang diharapkan dari Ramadan? Tadi sudah dibahas, Ramadan itu bulan luar biasa. Tadi ini yang sambutan ini Ustadz semua, jadi bukan sambutan, ceramah. Makanya Abah nggak ceramah lagi nih, Abah cerita aja ya Mbak. Tadi kan udah dibahas, ya kan? Ramadan bulan yang luar biasa. Apa di dalam Ramadan itu? Ada apa? Yang pertama, rahmat, ya kan? Awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan yang pertama apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat apa rahmat? Ayo, Neng. Rahmat apa? Rahmat itu kasih sayang Allah, perhatiannya Allah. Jadi kita mohon rahmat Allah itu artinya mohon kasih sayang Allah, mohon perhatian Allah. Oh, dicuekin orang aja nggak senang, apalagi dicuekin sama Allah. Nah, Ramadan itu bulan cari muka sama Allah, carbok sama Allah, kan?
Makanya harus gembira. Gembira kan nih anak-anak? Apa gembiranya apa? Hah? Gembira apa kesel? Nggak boleh kesel, gembira ya. Apa gembiranya? Mau datang bulan yang mulia, mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Setelah dapat rahmat, insya Allah ausatuhu maghfirah. Ya, nanti di tengah bulan atau ya gelombang keduanya kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan sampai di situ. Dijanjikan apa? Surga dilepaskan dari siksa api neraka. Maksudnya makanya kalau ya, baru janji omon-omon aja makan gratis sudah senang. Kan janji omon-omon tuh. Nah, cuma ini kesempatan nih, Bapak Ibu wali murid, kalau dikasih makan gratis yapis oleh si omon-omon, kira-kira diterima nggak? Coba nih wali murid khususnya, diterima nggak? Yang jelas dong. Tolak ya? Oke, kaum muslimin, jangan gampang lu. Masa tolak tuh, wali muridnya nolak, ya nggak? Kemarin di mana itu ada yang keracunan tuh. Coba, Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar. Ya, PIS menolak makan gratis dari Prabowo. Viralin itu. Ya. MTS ya PIS, MA ya PIS, STAI PTDI menolak makan gratis dari Prabowo. Allahu Akbar. Viralin ya. Viralin. Kusik, jangan mau kamu juga tuh. Pesantren dong, saat itu diracun tau nggak? Diracun. Emang PTDI kata orang provokator. Ini yang dibilang katanya guru siapa, Pak Guru siapa nih? Pak Guru siapa nih dia? Bang Mahmud. Ini Pak Yono, kalau ini kan bukan guru nama nih. Pak Yono, ini kalau Pak Yono dengar di luar PTDI itu provokator, ya begini nih modelnya, ya, gitu. Jadi kalau ditanya PTDI kayaknya ribet amat sih, nah itu diantaranya itu, karena pimpinannya dari dulu modelnya begitu tuh. Ya, nggak tahu nih pimpinan terlebih saya begitu apa enggak, tapi harus istiqomah. Kenapa? Harus. Nah ini ibu-ibu juga ya, bapak-bapak, wali murid. Kita orang Islam itu harus berprinsip pada kebenaran. Contoh, ini kemarin waktu COVID, ya waktu COVID Bu, kita kan mau ditutup. Tidak boleh sholat Jumat. Di sini ada sekitar 70 orang polisi datang, termasuk Kapolres. Kapolresnya waktu itu Pak Budi. Kan? Pada waktu itu saya tolak. Kemudian mereka bilang, bukan begitu Pak, itu Istiqlal saja tutup. Jadi saya bilang, zaman Nabi tidak ada masjid ditutup. Kalau ada orang yang sakit, ya kan kena apa namanya penyakit wabah, kena wabah, bukan masjid yang ditutup, orangnya yang menghindar dari datang ke masjid, ya kan? Makanya ada dalam azan itu as-sholatu khairun minan naum ditambah as-sholatu fi buyutikum. Jadi masjidnya tetap hidup. Yang sakit sholat di rumah aja, nggak usah itu. Nah, jadi saya di sini menolak. PTDI menolak untuk ditutup. Sholat, apalagi sholat Jumat. Walaupun Anda lihat, saya bilang begitu sama polisi, walaupun kalian lihat di masjid kecil, udah kecil, pendek, sumpek, ya kan gitu. Tapi ini amanah, tanggung jawabnya dunia
Akhirat, saya bilang begitu. Kira-kira saya kemarin mendapat begitu, ibu-ibu senang nggak? Oh benar, kayaknya sama ini modelnya. Oh pantesan anaknya dikawin di sini ya. Oh sama tuh Mus nih, tuh lihat tuh. Makanya ini guru-guru kalau kamu pada pelitat-pelitut malu sama wali murid. Betul nggak? Kalau guru-guru pada pelitat-pelitut tidak istiqomah, tidak tegas, ya kan? Ya, didik anak-anak ini harus tegas. Kenapa harus tegas? Masya Allah, kamuflase di luar itu yang menjerumuskan anak-anak kita, Masya Allah, bahayanya luar biasa. Makanya ya, mudah-mudahan ini ke depan ada sinkronisasi kerjasama yang efektif antara sekolah atau guru dengan wali murid. Grupnya dihidupin, grupnya tuh. Grup, ya kan? Ya, sanawiyah, aliyah itu grupnya antara wali murid dengan guru kan, sehingga ada komunikasi kesinambungan. Ya. Nah, sekarang ya ibu bapak, ya itu saya khutbah di Kelapa Gading, kan? Kemudian di Asabikin di sana, di Asolik ketemu dengan pengurusnya. Wih, Ustaz dari PTDI ya? Kata jamaah. Iya nih, masjidnya keras. Kata pengurus masjid. Ya, itu dia dakwah. Ini masjid yang keras nih. Iya. Itu pengurusnya, Bu, Pak, ya, pengurusnya bilang, iya ya kita gimana ya, kita kemarin itu sampai 40 Jumat loh ditutup loh. Itu pengurus masjid sana, itu menyesal. Gimana ya Ustaz ya? 40 Jumat tuh kita nggak ada yang sholat Jumat, gimana ya? Dosa loh, saya bilang gitu. Dosa loh, menutup masjid. Tuh. Nah saya sebagai orang yang diamanahi saat ini mengurusi masjid juga, itu hatinya merasa lapang. Ya Allah, nggak punya beban. Itu mereka yang sekarang jadi pengurus masjid, ya, yang kemarin nutup masjid, itu sekarang gelisah. Dosa nggak yang kemarin ya saya menghalangi, ya Allah, ya kan? Apalagi bikin spanduk masjid ini ditutup, tidak mengadakan sholat Jumat, ya kan? Tidak mengadakan taraweh, tapi giliran zakatmu apa? Terawihnya nggak ada, tapi menerima zakat. Dasar. Ya, jadi ibu bapak, kalau dengar PTD itu keras, kerasnya itu di masalah begini, bukan keras ngaco, kerasnya dalam menjaga iman dan Islam. Makanya Bapak dan Ibu sekalian menitipkan putra-putrinya di PTD, insya Allah mohon kepada Allah nanti kelak jadi anak-anak yang soleh. Senang gak punya anak soleh Ibu? Bapak senang gak punya anak soleh? Ya. Sebab begini, ini ada orang ketemu saya ngisi pengajian di luar. Dia cerita, Ustaz, putranya berapa? Banyak saya mah. Nah, terus kalau bapak berapa? Ya, saya sih cuma 4. Anak saya 4. Gitu. Ustaz udah berumah tangga anaknya, udah kakek-kakek begini, anaknya udah berumah tangga lah. Ya, kalau saya sih belum gitu. Cuma itu, enggak, anaknya pada di mana? Ya itu satu di Astra, kerja di Astra katanya. Satu alhamdulillah habis lagi ke Jepang, kan? Satu lagi itu ya jadi pegawai lah di kementerian. Cuma tinggal yang bontot nih katanya. Oh yang bontot di mana? Itu apa itu ya? Mondar mandir aja itu mondar mandir. Apa? PA apa ya? PPA. Tuh. Kira-kira bagusan yang mana nih? Tinggal yang bontot aja tuh mondar mandir nggak jelas tuh. Di apa tuh PA apa TPA apa? Anak yang bontot mondar mandir tidak jelas di TPA. TPA tahu? Itu ngajar ngaji Quran. Katanya nggak jelas mondar
Mandiri tinggal yang bontot, yang di Korea, yang kerja di Astra dibanggakan, yang di Jepang dibanggakan, yang kerja di kementerian dibanggakan. Kira-kira benar nggak Bu begitu Bu? Hah? Kalau mau dibanggakan, banggakanlah semua gitu. Jangan mendiskriminasikan yang tadi di TPA. Memang ada duitnya mungkin begitu kan? Atau barangkali transportnya masih dikasih. Tapi insya Allah, sebab apa? Di antara syarat nanti kesuksesan orang tua adalah kan apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang nantinya kalau kita sudah tidak ada mereka berdoa. Saya sekarang baru merasa, ya, baru merasa juga Bu, baru nyadar juga kalau banyak punya itu nggak senang. Ya. Mungkin yang usia 30 sekarang lagi besut-besutnya mau punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sekarang saya baru merasa, padahal saya nggak kaya juga. Itu punya tanah di Bekasi, itu dari sejak Covid ditengok aja enggak sampai sekarang. Sampai yang nanemin itu, bah, aku kesini-sini, ya udah kamu urusin aja. Nah, iya. Ada tempat tinggal di Purwokerto tuh. Kemarin laporan ini katanya bocor, yang sini ditengok aja enggak. Kan? Artinya sekarang baru terasa. Dulu Mario, ini itu. Nah, nanti apa yang diharap? Maka tatkala punya anak soleh itu ya Allah, itu yang terasa sekali. Di hari tua, ibu ya, kalau anaknya bagus-bagus, nih anak-anak dengerin, ini orang tua di hari tua kalau anaknya soleh-soleh, bagus-bagus, ya kan, taat ibadah dan sebagainya, itu nyamannya luar biasa. Coba orang tua lagi, tua-tuanya usia 60 tahun, anaknya satu, itu sih itu tuh, kenapa? Ditangkap polisi, kenapa? Kemarin jadi kaki tangan itu narkoba, naudhu, pusing nggak kira-kira, pusing nggak Bu? Umur 60, anaknya memang umur 35, tapi selengeannya nggak karuan, di sana berantem, ditangkap polisi, Gitu. Makanya masalah anak soleh itu sudah terlihat di dunia. Bapak, kepingin nggak punya anak soleh? Mana sih bapak-bapaknya? Dikit. Memang bapak-bapak sekarang kurang semangat kayaknya. Makanya Bu harus disayang tuh bapak-bapak di rumah. Nih, bedanya anak soleh dan anak yang tidak soleh. Anak soleh itu lawannya adalah anak toleh, ya pakai to. Yang satu soleh, yang satu toleh. Itu ada kiai yang pendiri pesantren Latansa. Kiai siapa namanya? Darul Qalam, Kiai Rifai. Kiai Rifai itu guru saya waktu di Gontor. Dia mendirikan pesantren namanya Darul Qalam di Tangerang sama di Banten. Enggak, Lebak Batansa itu anaknya. Itu Kiai tadi memberikan ilustrasi tentang anak soleh. Coba dengerin anak-anak, ya. Dengerin, apa cerita nih sama kamu nih, ya. Kata Kiai, bedanya anak soleh dan anak toleh. Anak toleh itu anak brengsek. Sama orang tua, kalau anak soleh itu sama orang tua itu dianggapnya Quran, dihormatin banget. Coba Bu, Qurannya udah robek-robek, kira-kira dibuang ke sampah nggak? Kenapa? Udah robek-robek. Kenapa nggak dibuang ke sampah?
Ya karena dia dianggapnya suci tetap aja, walaupun udah robek-robek tuh, lihat tuh banyak Quran robek no. Kan kemarin saya suruh marbotnya ini dibakar aja, dibuang, tapi jangan kelihatan orang, nanti disoking kan itu. Oh jangan, takut dia, padahal boleh ya, daripada itu. Tapi enggak, itu pas utuh tuh, dipindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kenapa? Karena dianggapnya suci, dihormatin terus, walaupun Quran tua sudah usang di rumah ya, gak bakalan ditaruh di dapur, gak bakalan ditaruh di pinggir bak sampah ya, betul apa tidak? Tuh, itu anak soleh terhadap orang tua. Tapi kalau anak brengsek, anak-anak nih, kalau anak brengsek nih ya, kalau anak brengsek ngadepin orang tua itu sama seperti orang ngadepin atap rumah. Coba atap rumah kapan dilihat? Kapan ditengok atap rumah? Kalau bocor, jangan, bocor. Udah itu sambil marah-marah, bocor lagi. Tuh. Ya, kalau anak brengsek melihat orang tua tuh kayak begitu, giliran sakit doang nengok. Kan, udah itu kesel. Kan, tahu emak sakit melulu nih. Ribet banget nih, mana yang punya duit. Tuh. Kalau anak nggak soleh tuh begitu tuh, rugi sekali di dunia saja udah ngeselin. Kan? Makanya jangan salah kita di dalam mendidik ya kan? Nah kita, lembaga kita ini dari madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah, kemudian STPTDI bertahan ya, bertahan untuk masalah agama ya. Nih maaf kata nih ibu-ibu ya, anak-anak jangan ngobrol sini, lihat abang kan disuruh harus tegas begini. Kan? Nih kawan saya dulu ada alumni sini namanya Bakhtiar Ai, orang Bima kan, bikin SMK di Cilengsi nih ya, ini yang pada kepingin bikin sekolahan nih kan, bikin SMK di Cilengsi. Karena dia alumni PTD itu SMK, pagi-pagi baca Quran kayak di Aliyah sini, pagi-pagi baca Quran. Udah itu ada pelajaran Quran hadis. Sekali waktu tuh anak SMK itu di rumah protes sama bapaknya. Ayah keluar aja, jangan sekolah di situ pusing katanya. Kenapa kamu pusing? Ini ngapalin ini katanya. Apa dilihat Al-Quran? Itu bapaknya datang ke sekolah ya? Apa? Dia marah-marah. Bapak kalau mau bikin SMK ya SMK, jangan ribet. Loh kenapa emang Pak? Bukan SMK kok suruh ngapalin Quran, suruh ngapalin hadis. Gak ada tuh SMK begitu. Kalau Bapak mau ngapalin Quran hadis, bikin aja pesantren. Wah, ya kan? Tuh ya. Nah pada waktu itu SMK lagi laku-lakunya, sekolahan kita lagi sepi-sepinya. Pernah sepi kan sekolahan kita? Ada yang musuh sama saya, nah dirubah aja Ustaz, apa bikin SMK. Kalau aliyah mah nggak laku sekarang. Oh, tidak ada nih. Nah, kenapa tidak ada? Susah nanti kita memasukkan ajaran agamanya, pelajaran agama, kalau sudah legalitasnya tidak agama, susah. Makanya ibu-ibu yang maaf kata nih semua, bapak semua, jangan alergi dengan bahasa agama. Ya, jangan alergi, justru madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, tadi dijelaskan STPTDI, Masya Allah itu 100% agama, 100% umum. Jadi yang pelajaran umum yang ada di sekolahan umum SMA lah ini ada semua di aliyah. Tapi pelajaran agama yang diajarkan di aliyah tidak ada itu di SMA. Pelajaran agama yang diajarkan di sanawiyah tidak ada itu di SMP. Gak ada tuh pelajaran Quran hadis. Emang ada di SMP pelajaran Quran hadis? Kan? Ada? Ya ada, paling pelajaran agama Islam itu aja 2 jam.
2 jam ini Masya Allah, apa yang bisa kita yang sudah macam-macam saja masih belum menemukan kualitas yang diharapkan. Maka dari itu, coba anak-anak perhatikan ke sini, ya. Maka dari itu, ini datang Ramadan ini dalam rangka apa? Dalam rangka tajdidul iman. Ya. Apa itu tajdidul iman? Imannya ini diperbaharui, direvitalisasi supaya hebat. Makanya disebut di dalam ayat yang memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun. Apa? La'allakum, barang-barang, la'allakum tattaqun. Apa artinya? Apa artinya? La'allakum tattaqun. Apa artinya? Diam semua. Lu jangan bikin malu apa ya? Jangan ada bapak emak lu. Coba apa? La'allakum tattaqun. Apa artinya? Yang keras. Yang keras artinya apa? Agar kalian menjadi orang yang apa itu takwa? Iman yang bagus, iman yang maksimal. Kan yang disuruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan kepada orang sebelum kalian. Apa endingnya? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian imannya bagus, berkualitas, ya kan? Apa iman yang berkualitas? Yaitu takwa, orang yang bertakwa. Makanya Ramadan ini, ya kan, untuk memperbaiki iman. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan dengan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, harus ada iqdad, ya kan? Istiqdad, harus ada persiapan rohani, persiapan jasmani, persiapan mali, ya kan? Persiapan ekonomi, persiapan ilmu, macam-macam tuh. Ya, disambut nih supaya apa? Nah tadi, bagaimana kenapa iman harus diperbaiki? Karena memang iman inilah yang akan memotor atau memotivasi kita dalam kehidupan. Orang yang beriman yang bisa mengatakan tatkala diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na. Ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman sajalah yang bisa tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum menurut Allah dan Rasulnya mengatakan siap. Ya kan? Sami'na, kami dengar dan siap untuk melaksanakan. Tapi kalau imannya rusak, kan sami'na wa asaina, kami dengar tapi dulu, ya kan? Makanya Ramadan ini ya ada sinergi nanti yang harus dibangun. Ya tadi sudah dipaparkan kepada ibu bapak ya. Jadi ini Ramadan ada banyak kegiatan di Ramadan, ya. Khususnya kepada siswa-siswi, apa kegiatannya di Ramadan? Apa ya? Ya, ini mahasiswa, kalian sebagai apanya? Sebagai apanya kemarin? Nanti di bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai mudabir. Mudabir itu apa sih? Pengawas, pengatur, yang mengkoordinir, yang mengawasi. Maka di agenda nih mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa, kan? Kemudian ada pesantren kilat, ya, pesantren Ramadan. Ada apa lagi? Ya, ini nanti. Ya. Kemudian secara umum ada iftar jama'i, buka puasa bersama setiap hari. Maka ibu bapak yang mau bersedekah silakan, tapi dia daftar. Kalau nggak daftar takutnya bertumpuk. Ya. Ada orang kirim nasi sampai 200 box. Yang buka puasa 100, kan berlebihan. Giliran besok nggak ada yang kirim sama sekali. Makanya daftar dulu maksudnya. Oh saya hari ini mau kirim kanan, sekian gitu ya.
Ini para ibu-ibu bersedekah di bulan Ramadan juga luar biasa fadilahnya. Ya. Nah kemudian lagi terawih malam itu 1 juz, ya. Terawih yang habis Isya setengah juz, terawih yang malam lagi nanti yang Qiyamul Lail itu setengah juz, bacaannya setengah juz bukan setengah juz melon, ya. Setengah juz baca Qur'annya, ya. Kemudian yang Qiyamul Lail ada sahur bersama itu, ya. Dan ini guru-guru semua dikasih tahu itu di dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Muhammad itu apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya tegas kepada orang kafir, Muhammad sama mereka. Tapi apa cirinya? Tarahum ruk'an sujjadan. Tapi kamu lihat mereka bareng-bareng dalam ibadah, jangan sendiri-sendiri. Justru ngajar itu hanya sebagian kecil yang kata ini. Basis kita ini masjid, kan? Coba ibu-ibu kenapa memasukkan anaknya ke sini? Karena brosur apa karena memang kenal PTDI? Hah? Karena apa? Karena kenal PTDI apa karena brosur? Karena kenal PTDI bukan karena brosur. Makanya nih kalau sekolah dulu ya, jangan bangga dengan brosur. Nih. Karena brosur apa karena kenal PTDI naruh anaknya di sini? Ya bukan karena terima brosur apa karena ente kenal PTDI? Ya, bukan karena brosur, makanya jangan bangga dengan brosur. Nih, kalau sekolah, ya, kalau sekolah nih, semua, ya, jangan bangga dengan brosur. Ini rata-rata nih setelah saya lihat, si itu anaknya si itu, dulu maknya sekolah di sini. Kalau enggak, si itu bapaknya sholat di sini. Si itu bapaknya dari pemerintah. Ini enggak ada yang dari brosur. Ya. Maka dari itu kepada para guru semua, ya, promosinya maka kembangkan ini kegiatan kemasjidan. Apa kemasjidan itu kegiatannya? Ya sudahlah, ada sholat berjamaah, ngajar kegiatan taklim bulanannya aja sekarang nggak ada, kan begitu? Ya, taklim bulanan nggak ada ya Bu? Insya Allah habis Ramadan ya, taklim bulanan harus ada itu orang. Ya? Nah ini makanya mari sama-sama di dalam menyambut Ramadan ini ya, silakan ibu dan ibu-ibu semua cari tahu nanti bulan Ramadan apa saja kegiatan di kita ya. Kemudian juga mudah-mudahan ya, kita ya, dalam rangka Ramadan ini bisa melaksanakan berbagai macam amaliyah secara baik dan sempurna. Nah selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir, ya, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih diberi umur, masih diberi kekuatan, masih diberi kemauan. Mudah-mudahan nih, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan bisa menunaikan berbagai macam amaliyah ibadah sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya rasa itu saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan. Sudah habis ya. Mari sama-sama kita doa bersama. Ayo, siap-siap anak-anak. Doa, kita berdoa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yusifu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik.
Allahumma rabbana ballighna Ramadan. Allahumma rabbana ballighna Ramadan. Allahumma rabbana ballighna Ramadan. Allahumma ahilla lana alaina bil hukmi wal iman wa sallimna bil islam wal iman. Ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan dan selamatkanlah kami sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Said Hamid Al-Aisi yang telah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan guru kita Abah Hamidan, semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, sebelum kita tutup, ada sedikit himbauan dari Pak Haris yang ingin disampaikan oleh beliau pada beliau waktu itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup acara kita pada pagi hari ini, ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, insya Allah pada bulan Ramadan nanti kita akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Ya, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat, sholat asar berjamaah sampai hari Sabtu duhur. Selepas sholat duhur, silakan bisa pulang ke rumah. Kegiatan ini berlangsung selama bulan suci Ramadan. Ya, kalau besok insya Allah kita awali Ramadan di tanggal 1, berarti pekan kedepannya, pekan berikutnya sudah mulai pelaksanaan pesantren Ramadan. Dan insya Allah ada 3 pekan di bulan suci Ramadan, maka kegiatan pesantren Ramadan itu dilaksanakan pada 3 pekan tersebut. Dan setiap siswa kami himbau untuk membawa beras 1 liter dan telur 2 butir selama kegiatan pesantren Ramadan. Berarti kalau 3 kali bawa. Yang kedua, insya Allah kita juga ada kegiatan tadarus ba'da tarawih. Tadarus ba'da tarawih 1 juz. Ini sudah berjalan setiap tahun dan itu diberangkati oleh Madrasah Aliyah, siswa Madrasah Aliyah. Maka insya Allah di Ramadan ini pun terjadwal, dan kami mungkin menghimbau juga mungkin dari kelas 9-nya bisa diikutsertakan nantinya. Dan selanjutnya di masjid kita setiap bulan suci Ramadan setiap harinya melayani iftar jama'i sebanyak 100 orang. Maka ini juga kami menghimbau, mengajak partisipasi kepada para wali murid yang mau ikut serta memberikan iftar jama'i. Iftar jama'i yang dimaksud di sini ialah nasi. Ya, nasinya 100 box. Kalaupun tidak bisa memberikan nasi tapi kita ingin memberikan mentahan dalam artian berupa beras, berupa lauk pauk, silakan. Karena kita juga membuka dapur umum untuk memberikan masakan buka puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, insya Allah setelah penutupan kita akan melakukan salam-salaman. Maka nanti Bapak Guru dan dosen serta Ibu Guru
dan dosen bisa berdiri di depan. Nanti wali murid silakan yang ibu-ibu mengitari guru, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak mengitari guru yang bapak-bapak, dilanjutkan dengan siswa-siswinya. Itu saja mungkin pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin untuk tidak meninggalkan dulu. Baik, hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita akhiri, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sih ini apa sih?